dingin. Jadi air itu bisa muncul karena ya namanya pembakaran kan menghasilkan air ya. Itu sumbernya. Gimana caranya biar nggak ada airnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini ya suara mesinnya sekarang. Kioso pemakaian 41 km. Jadi ya sayangnya umurnya lebih pendek. Cuma ini oli Kioso ini masih selevel lebih tinggi daripada oli Castrol GTX. Tahunya gimana? Karena kalau dilepas gas, mesin nggak langsung nyak, nggak langsung turun RPM-nya mendadak gitu. Jadi masih ada licin-licinnya. Walau suaranya kasar kayak gini masih ada licin-licinnya. Dan ini sama-sama dengan treatment menggunakan minyak bekatul. Jadi sama-sama sudah menggunakan minyak bekatul. Yang ini, yang Kioso ini masih lebih licin. Ini tentu menunjukkan apa? Baik antara bahan olinya yang lebih tahan ataupun aditifnya lebih banyak konsentratnya daripada Castrol GTX. Tapi menurut penulis ini karena bahan olinya masih cukup membantu, cukup baik. Walau ya nggak penulis rekomendasikan sih. Jadi penulis nggak rekomendasikan pakai Kioso. Jadi kalau pakai Kioso aja nggak rekomendasi, artinya pakai Castrol GTX nggak rekomendasi. Ini pemakaian di motor. Tapi untuk di mobil pun ya mending meseran B40 lah daripada Castrol GTX. Karena penulis cek juga Castrol GTX itu encer banget. 15W50 kok ngalirnya lebih cepat daripada meseran SE40. Ada apa-apanya itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis drain oli Kioso ya, karena olinya sudah nggak layak pakai lagi. Untuk gantinya adalah oli Pana Oil SP5 0,8 liter synthetic protection. Ono tulisannya Jepang apa ya, manual 20W50 jas WMA motorcycle oil engine power protection tag. Nusaraya Putra Mandiri ya. Pengalaman penulis sebelumnya pakai olinya Nusaraya Putra Mandiri kurang bagus, tapi ya lihat aja ya, hasilnya kayak gini. Ya sini penulis selesaikan dulu aja lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis coba oli Pana Oil. Dan menariknya tadi udah penulis lakukan uji alir. Dari uji alir tadi kelihatan jelas bahwa oli Pana Oil dan Repsol MXR3 itu punya kekentalan yang sama. Kebetulan olinya juga sama-sama bening, jadi bahannya kira-kira ya sama-sama dari daur ulang. Terus penulis juga sudah lakukan panggang oli, dan dari hasil panggang oli itu walau bahannya daur ulang ya kayaknya ya, tapi kemampuannya sudah mendekati Mesran SAE40. Jadi oli rusaknya itu hampir sama dengan Mesran. Jadi secara kemampuan daya tahan panas mendekati Mesran SAE40. Terus di sisi lain ya penulis merasa tertarik juga karena oli Pana Oil ini dari Nusaraya Putra Mandiri. Sebelumnya oli apa ya? Nusaraya Putra Mandiri itu sebelumnya kan barusan ini nyoba oli yang Nusaraya Putra Mandiri ya. Oli apa barusan? Duh kok lupa. Oli apa ya? Nanti penulis sertakan lah ya. Sebelumnya nyoba olinya Nusaraya Putra Mandiri, kecewa. Nah, yang kali ini moga-moga nggak kecewa. Tapi ini yang sekarang ini bahannya mirip Repsol. Olinya suaranya mesinnya agak kasar ya, mungkin aditifnya kurang. Iya sih, ini oli kayaknya kurang aditif. Nanti penulis tambahi apa jenenge, gasoli G1000 ya. Untuk aditifnya penulis bakal coba ganti-ganti antara gasoli G1000 terus Evalup 2T terus MTF ya. Ganti-ganti biar ya tahulah bedanya ya, karena penulis sendiri masih agak bingung dengan yang apa jenenge efeknya MTF dan gasoli G1000 ini. Iya ya, suara mesin nggak bisa benar-benar halus. Ini padahal olinya kental ini ya. Jadi menurut penulis ini aditifnya kurang. Nanti setelah habis ngebut sedikit nanti penulis akan tambahkan lah ya. Yang oli sebelumnya oli Kyoso sayangnya nggak begitu bagus ya menurut penulis, karena sampai rumah atau mulai dari pulang kantor itu sudah kerasa suaranya nggak halus. Kalau suaranya nggak halus berarti kemampuan olinya turun ya, bahan oli secara keseluruhan turun, bukan cuma karena aditif. Jadi kalau oli yang jelek karena aditifnya, maka olinya itu besok harinya masih halus lagi. Jadi kalau bahan olinya cukup bagus, kekentalan cuma dirusak sama aditif viscosity index improver, maka besoknya masih enak lagi. Tapi ini bukan ini yang kemarin Kyoso enggak. Kalau untuk 0-100 nggak tahu lah ya, penulis masih nggak ngukur yang kemarin itu berapa. Kayaknya sih masih normal, entah ya. Sekarang performanya konstan 17,7.
angkanya lo iso ngepas 17,7. Mau yang start di agak jauh sana, mau start yang di lampu merah, beberapa kali terakhir ini ongkone ngepas terus 17,7. Dan seperti biasa penulis kalau ngukur akselerasi mulai dari angkanya, bukan angkanya, mulai dari motornya bergerak. Jadi antara hambatan antara tanda di jalan dengan motor, bodi motornya kelihatan motornya mulai bergerak maju. Jadi bukan ketika penulisnya kesentak, tapi ketika motornya bergerak maju. Dan timernya di stop ketika angkanya mencapai 100, atau ketika angkanya mulai berubah ke 100, dari 99 ke 100. Kalau pakai YouTube ngeceknya bisa mulai bisa dengan titik dan koma ya. Jadi kalau misal untuk skip 10 detik itu pakai J atau L, K itu pause, atau kalau pakai panah kiri dan kanan. Nah, kalau untuk bergerak per frame-nya bisa pakai titik dan koma. Jadi untuk yang ingin verifikasi catatan waktu penulis bisa pakai titik dan koma. Cuma ya nggak kelihatan detiknya ya, nggak kelihatan komanya. Wah, suaranya NMAX depan, RX depan lumayan juga ya. Cuma ada agak kurangnya sih ya. Ya balik lagi, Kioso nggak rekomendasi mungkin ya. Kioso nggak begitu bagus menurut penulis. Harganya murah sih tapi ya 29.000 per liter. Tapi daripada Kioso mending Win, mending Gasoli ya. Wah ya, ini kok rasanya sudah mulai encer ya. Ini perlu ditambahi gasoli atau tambahi minyak goreng. Penulis sudah habis minyak bekatulnya, jadi yang sekarang separuh minyak bekatul, separuh minyak camar. Jadi kalau penulis nambahi minyak goreng, terus mulai migrasi ke camar. Jadi kayaknya pas ya nambahi aditif gasoli G1000 ya. Nambahi aditif karena tadi awal-awal penulis merasakan suara mesin nggak makin lama makin halus. Jadi penulis anggap aditifnya kurang, ditambahi adit gasoli G1000 oli samping, jadi makin halus. Tadi habis lumayan digeber-geber dan nggak makin encer. Jadi sepertinya memang aditifnya sing kurang untuk panel oil. Jadi penasaran kalau nanti coba Repsol gimana ya. Soalnya aditif itu kadang tidak bisa dinilai dari warna oli, karena harusnya memang aditif itu larut. Kalau larut artinya ya nggak sampai bentuk butiran, nggak sampai mengendap gitu ya. Kalau sampai mengendap berarti aditifnya nggak larut. Kalau larut ya warnanya mestinya jadi berbaur dengan warna bahan olinya. Jadi oli bening nggak berarti nggak ada aditifnya, tergantung dari bahannya nanti apa. Yang penulis penasaran, MXR3 itu kan bahannya disebut high mileage ya, tapi bahan olinya bening gitu ya.
Ini ada suara sak-sak tapi termasuk minim lah ya, enggak seperti kalau olinya jadi makin encer. Apalagi oli Panaoil ini kekentalannya jelas waktu dingin lebih kental daripada meseran saya 40 ya. Semoga aja ini aditif viscosity index improvernya nggak terlalu banyak. Kalau banyak ya malah bikin nggak bagus lah. Karena Indonesia nggak butuh ya. Ya, karena hasilnya kayak gini ya penasaran juga nih nanti kalau Repsol gimana nih. Karena penulis sering ngandalkan Repsol. Kalau ditambahi aditif lagi lah ya jadi ngandalkan. Penasaran yang Repsol yang sekarang gimana, karena dulu penulisnya Pak Repsol oke lah. Ya, jadi kayaknya Panaoil ini bakal termasuk oli yang awet juga. Olinya kemampuannya cukup lumayan ya, halus, bahan olinya enggak cepat rusak. Walau ya tadi penulis kritisi aditifnya kurang karena suara mesin kok enggak makin lama makin halus ya. Dibanding Repsol sih belum tahu, nanti ada penulis coba dulu Repsol terus komentari lagi. Tapi ini setelah Panaoil dicampuri dengan oli samping 50 ml jadi halus suara mesin. Jadi sekarang ini masih bertahan gitu ya, nggak asak-asak banget. Jadi benar tadi dugaan penulis bahwa dari sisi panolinya masih cukup lumayan lah, jelas lebih baik dari Kyosho. Cuma nanti kalau udah beberapa hari ya entah ya, karena kalau sekali sekarang ini kadang belum kelihatan. Nanti kalau sudah pulang gitu, habis mesin dimatikan lama terus dinyalakan, entah apakah polinya kekentalannya balik asal atau enggak ya, itu jadi penentu kualitas juga. Tapi oli Panaoil enggak terlalu jelek lah untuk impresi pertama ini. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.